warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atain min ghairil fardhah." Jika salah seorang di antara kalian bertekad ingin melakukan sesuatu, maka hendaklah dia sebelum melakukannya sholat 2 rakaat yang bukan merupakan sholat wajib. Jadi yang pertama, kata Nabi, kalau kita ingin melakukan sesuatu, baik sesuatu yang besar urusannya atau kecil, penting atau tidak, etikanya kita disuruh sholat istikharah 2 rakaat di luar sholat wajib. Nanti para ulama berbeda pendapat itu. Apakah sholat istikharah itu sholat tersendiri, namanya sholat istikharah, sengaja aku sholat istikharah mau gitu ya, atau itu sholat apa saja asalkan sholat sunat? Misalnya kita tumpangkan istikharah itu di sholat rawatib, boleh, di sholat duha boleh, apalagi di sholat tahajud. Jadi 2 kemungkinan itu, boleh dengan sholat sendiri namanya sholat istikharah, boleh doanya doa istikharah tapi kita baca doa itu pada ketika melakukan sholat sunat yang lain. Doa nanti bisa kita baca Bapak Ibu ketika di dalam sholat, seperti ketika sujud atau sebelum salam, bisa juga setelah salam, seperti doa yang kita lantunkan setelah sholat wajib. Jadi itu ada 2 pendapat di situ nanti. Lalu apa doanya Bapak Ibu yang saya muliakan? Dalam hadis ini disebutkan doanya adalah begini: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku minta pilihan kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik, dan minta kekuatan kepadamu dengan kekuatanmu. Wa as'aluka min fadlik, dan aku meminta dari karuniamu. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sesungguhnya engkau maha berkuasa, aku tidak berkuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang akan datang gitu, termasuk gaib. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amr, ya Allah, engkau pasti mengetahui, ya, jikanya engkau mengetahui bahwa urusan ini, sebut urusan kita itu, apakah urusannya berdagang atau mau masuk kerja atau apa, sebutkan urusannya. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini khairan li fi ajili amri wa ajili, jika urusan ini baik bagi duniaku dan akhiratku, ya,
faqdurhu li, maka takdirkanlah dia untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah dia bagiku. Tsumma barik li fih, maka kemudian berkati aku pada urusan itu. Kemudian sebaliknya, ya Allah, kalau seandainya engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku, bagi duniaku dan bagi akhiratku, maka hindarkanlah aku darinya. Takdirkanlah bagiku sesuatu yang lebih baik dari itu dimanapun aku mendapatkannya, dan berilah aku keridhaan atau hatiku ridho menerima ketetapanmu itu. Jadi Bapak Ibu, kalau dihafal pula bahasa Arabnya ini bisa, bagus kalau bisa. Tapi kalau susah, bahasa Indonesianya saja. Intinya adalah, ya Allah, engkau maha mengetahui, aku tidak. Kan gitu. Kalau engkau tahu bahwa ini urusan ini baik bagiku, bagi duniaku, bagi akhiratku, takdirkan dia untukku ya Allah. Mudahkan bagiku mendapatkannya ya Allah. Ya, kemudian berkati aku di dalam urusan ini. Tapi sebaliknya ya Allah, kalau urusan ini tidak baik bagiku, maka hindarkan aku dari ini. Hindarkan aku dari ini, dan berilah aku sesuatu yang lebih baik dimanapun, dengan cara apapun, dan berikan aku hati yang menerima takdirmu. Nah, itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salat yang diajarkan Nabi, yang merupakan etika juga bagi kita sebagai hamba Allah yang menyerahkan diri kepadanya. Hamba Allah yang menyadari kelemahan ilmu kita, enggak tahu kita perkara gaib yang dekat depan itu bagaimana. Hamba Allah yang sadar bahwa kita ini lemah, tidak bisa menentukan, tidak bisa mengetahui sesuatu secara rinci. Karena itu kita berserah diri kepadanya. Tapi bukan berarti berserah diri begitu saja tanpa usaha. Tetap ada usaha. Bapak Ibu yang saya muliakan, salat istikharah itu kita lakukan setelah ada keinginan. Jangan kalau kita tidak ingin, tidak usah istikharah. Saya nggak mau mencalonkan diri jadi anggota DPR mamanya. Lalu istikharah untuk jadi anggota DPR itu tidak perlu, kan tidak ada keinginan. Kalau mau ingin, baru istikharah. Lalu apakah setelah itu akan muncul di hati kita ketetapan lanjut atau tidak? Itu tak perlu. Apakah nanti hati kita tetap untuk melanjutkannya atau tidak? Yang penting kita berusaha. Kalau seandainya itu baik bagi kita, dapat. Kalau tidak baik, terhindar kita, gagal. Gitu. Digagalkan Allah. Jadi ya Bapak Ibu, kalau gagal kita mencapai suatu keinginan, jangan terlalu sedih. Jangan-jangan itu